Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Semoga kita dalam keadaan iman, nikmat, Islam dan ihsan. Salawat dan salam tetap kepada Nabi kita Muhammad SAW. Risalah yang dibawa Nabi telah memberikan kita kepada zaman yang penuh dengan kesetaraan keadilan pada seperti hari ini. Teman-teman, karena ini masih situasi Syawal, jadi saya mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi kepada Ramadan tahun-tahun selanjutnya. Mohon maaf lahir dan batin. Mana nih suaranya? Mohon maaf lahir batin juga, Bu. Lahir batin juga, Bu. Amin, sama-sama. Jadi kosong-kosong ya. Oke, terus Ibu mau tanya, ada yang hafal, ada yang apa tuh namanya? Hataman Quran ada yang selesai nggak lebih dari satu kali? Satu kali, Bu. Laila satu kali, yang lain? Sama, Bu, satu kali. Kalimah satu kali, yang lain? Nggak hatam. Waduh, menyesal sekali. Anda termasuk orang yang merugi. Lantar jia ya mulati madot. Karena nggak akan pernah kembali hari yang telah berlalu. Jadi kalau misalnya dalam Ramadan tidak hatam Quran walaupun minimal satu kali, itu termasuk orang-orang yang merugi. Karena kita tidak tahu ya apakah Ramadan selanjutnya kita masih bisa dipertemukan lagi atau tidak. Jadi sayang sekali. Oke deh, hari ini kita presentasi ada 2 makalah. Makalah pertama presentasi tentang apa? Siapa duluan? Laila. Tentang Nabi dan Rasul. Puspa, oke, tentang Nabi dan Rasul. Oke, sudah Ibu buka aksesnya. Silakan yang presentasi. Silakan teman-teman. Silakan teman-teman yang presentasi dibuka PPT-nya. Kita dengarkan ya. Sebentar, Bu. Oke, kemarin siapa yang mudik pas Lebaran? Mudik kemana, Ahista? Saya asli Betawi, Bu, jadi nggak mudik, ke rumah tetangga doang. Oh gitu, jauh banget mudiknya ke Australia. Iya. Oke deh, siapa lagi yang mudik? Ibu saya, Bu, mudik, Bu. Saya, Ke Cirebon, Bu. Amanda mudik kemana, Amanda? Ke Cirebon, Bu. Waduh, mana tapenya? Apanya? Tape Cirebon mana? Udah habis, Bu. Ya, Manda. Siapa lagi yang mudik? Siapa lagi yang mudik? Elsa, Bu, Elsa. Mudik kemana, Sa? Elsa mudik kemana? Ke Padang, Bu. Waduh, keripik Sanjay. Masih ada nggak, Sa? Katanya udah habis, Bu. Nggak usah cerita lah kalau gitulah. Siapa yang masih ada? Minggu depan kita kumpul di kampus, kemudian ini ya, kita lebaran, salam-salaman, terus kue lebaran kalau yang masih ada dibawa, kalau yang nggak ada ya udah liatin aja. Setuju? Ya Ibu udah. ada THR ke, Bu? Ada dong, kalau yang juara ngajinya pasti dikasih. Siapa yang juara? Yang hatam lebih dari satu kali? Masa kelas ini nggak ada yang hatam lebih dari satu kali? Ah, memalukan. Hadiah lebaran THR-nya dikasih minggu depan ya. Jadi yang hatam lebih dari satu kali harus jujur dan menyampaikan. Oke, sudah siap PPT-nya? Ibu minta tolong dijadiin kelas lagi, Bu, soalnya tadi keluar. Siapa yang keluar? Sisa, Bu.
Sisa ngapain keluar, Sa? Jaringannya, Bu, mati-matian. Ya Allah, Sa, mati-matian aku mencintaimu, Sa. Udah, Sa? Nurul kuliah belum dimulai udah ngantuk, Nurul. Kebanyakan makan rendang nih, Nurul nih. Oke, ada yang puasa Syawal 6 hari full? Ya Allah, kelas ini hatam gak ada yang lebih dari 1 kali. Gak ada juga yang puasa Syawalan, Masya Allah. Ayo, kita mulai yuk. Udah sisa. Yang sholatnya tarawih di masjid setiap Ramadan siapa? Setiap hari Ramadan. Nobody? Ahista enggak juga? Bolong-bolong, Bu. Ya Allah. Kebanyakan sholatnya di rumah, nggak di masjid. Tapi full enggak selama Ramadan? Enggak. Nah, Puspa gimana, Pus? Kenapa, Bu? Sholat tarawihnya full enggak? Enggak, Bu. Oke, aku absen dulu aja ya. Ya, Bu. Bella ada nggak, Bella? Bella? Sarli? Ada, Bu. Sarli ada ya? Bella nggak ada ya? Ufi ada, Ufi? Ada, Bu. Halimah? Pada Bu. Ahista? Ada, Bu. Lisna? Dea? Saya, Bu. Satu. Lisna ada, Bu. Lisna ada nggak, Lisna? Lisna ada, Bu. Ratu? Ratu ada? Nabila? Nabila? Hadir, Bu. Nurul? Hadir, Bu. Esti? Hadir, Bu. Siti Asia? Hadir, Bu. Sisa? Maulida? Hadir, Bu. Amanda? Hadir, Bu. Aina? Hadir, Ibu. Aina Wulan Pratiwi. Di mana Wulan Pratiwi? Aina itu kan artinya di mana? Laila? Laila hadir, Bu. Elsa? Hadir, Bu, hadir. Antisa? Antisa? Puspa? Hadir, Bu. Amelia? Hadir, Bu. Altifa hadir. Oke, yuk kita mulai ya. Sudah siap ya? Sudah? Oke, yuk silakan. Kameranya dibuka. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang Nabi dan Rasul. Dek, suaranya boncing deh. Kayaknya harus ada yang ditutup satu deh. Oh iya udah. Oke, silakan. Assalamualaikum, Bu. Maaf, Bella hadir. Ayo silakan. Saya Asisa Batubara dan rekan saya Puspa Dwi Destiana. Nabi dan Rasul. Nabi adalah seorang utusan Allah Subhanahu
Nabi adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, pembawa ajaran agama yang dibawa Rasul sebelumnya. Sebutan lain untuk Nabi adalah orang yang menyampaikan berita gembira atau basyir dan pembawa peringatan atau nasir. Tugas Nabi yaitu menyerukan iman kepada Allah dan mengesahkannya, menyerukan iman kepada hari akhir dan hari pembalasan, menerangkan syariat demi kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Sifat Nabi yaitu Nabi adalah manusia biasa yang menjalankan hidup seperti orang lain pada umumnya. Dia juga mengalami sakit, lemah, tua, dan mati. Namun, Nabi punya keistimewaan serta sifat yang luhur dan agung sesuai kedudukannya. Rasul adalah utusan, duta, atau sering disebut al-mursalun, atau orang-orang yang dikirim. Dalam Al-Quran, Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan agama atau wahyu baru pada masyarakat umum. Nabi tidak diperingatkan untuk menyampaikan wahyu yang diterima pada umat. Sedangkan Rasul menerima wahyu untuk diri sendiri dan menyampaikan pada kaumnya. Tugas Rasul menyeru makhluk untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada umat, menunjukkan dan membimbing manusia ke jalan yang lurus, menjadi teladan yang baik, memperingatkan manusia mengenai hari akhir, memalingkan perhatian manusia menjadi lebih fokus pada kehidupan akhirat, menyatakan alasan untuk tidak membantah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada manusia. Sifat Rasul diambil golongan umat itu sendiri yang berasal keturunan mulia. Dia telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi karunia, misal kebaikan pikiran atau kesucian rohani. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan keutamaan maziat pada para rasul agar dapat menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maziat juga diberikan agar dapat menjadi contoh bagi umat dalam urusan dunia dan akhirat. Beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Iman ialah mempercayai terhadap apa yang diyakini oleh hati yang diucapkan dengan lisan serta diwujudkan dengan perbuatan. Demikian pula iman kepada Nabi dan Rasul. Kamu harus yakin sepenuh hati bahwa Nabi dan Rasul ini merupakan manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada manusia, dan ada pula yang diberi wahyu tapi tidak diutus menyampaikan kepada manusia. Dalil nakli iman kepada Rasulullah. Dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan bahwa beriman kepada Nabi dan Rasul merupakan salah satu rukun iman, yang artinya iman ialah hendaknya engkau percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, hari kemudian, dan engkau percaya kepada qadar baik buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan dilanjutkan oleh Puspa. Bismillahirrahmanirrahim. Fungsi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang pertama, mendapat rahmat Allah. Yang kedua, sebagai perantara mengenal Allah dengan segala sifat kesempurnaannya. Yang ketiga, mengajarkan kepada manusia agar dalam hidup dapat selamat dan sejahtera baik di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, petunjuk dan suri tauladan sehingga akan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, memberi bimbingan kepada manusia agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, kita dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Yang ketujuh, kita mengetahui adanya kehidupan sesudah mati. Misi kenabian dan kerasulan. Misi risalah atau tujuan diutusnya para nabi dan rasul ke dunia yaitu untuk membawa dan menebar rahmat dan kasih sayang kepada alam semesta. Misi risalah, kenabian dan kerasulan bersifat universal untuk semua manusia.
tidak hanya untuk mereka yang beriman, tetapi juga bagi mereka yang tidak beriman. Meneladani sifat Nabi dan Rasul. Secara umum, alasan kita harus meneladani Rasul-Rasul Allah adalah karena dalam diri para Rasul terdapat suri tauladan yang baik akhlak maupun perbuatannya. Contoh terbaik dalam menjalani kehidupan dan setiap kisah hidup para Rasul mengandung pelajaran yang berharga mengenai keimanan kepada Allah dan cinta akhirat. Cara meneladani sifat Nabi dan Rasul, yang pertama, menjadikan kisah para Rasul sebagai ibrah atau pelajaran bagi kita. Yang kedua, menguatkan iman kita. Yang ketiga, menjadikan teladan sifat-sifat yang dimiliki para Rasul. Yang keempat, sebagai penguat dalam menegakkan agama dan mendakwahkan agama kepada manusia. 5. Memunculkan kecintaan kepada para Rasul atas pengorbanan mereka untuk agama. Sekian presentasi dari kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Mau nanya dong. Dari sekian banyak nabi dan rasul, ada yang disebut dengan ulul azmi. Siapakah nabi ulul azmi itu dan kenapa dikatakan dengan ulul azmi? Makasih. Langsung jawab gimana? Kita nampung pertanyaan dulu ya, nanti dijawab. Ada lagi? Asisa mau nanya dong. Ya. Ditutup dulu PPT-nya sayang. PPT-nya ditutup dulu. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada para nabi dan rasul? Terima kasih. Mau nanya, Sisa. Ia disebutkan dalil nakli dari ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang beriman kepada Nabi dan Rasul, utusan Allah, dan bagaimana bunyinya. Terima kasih. Asisa mau nanya. Iya, Teh. Jelaskan secara singkat dan di mana Nabi Musa menerima wahyu dari Allah, yaitu kitab Taurat. Terima kasih. Aku mau nanya. Boleh gak? Iya. Kan kalau Rasul itu 25, kalau Nabi itu ada berapa? Makasih. Tunggu sebentar ya, teman-teman. Iya.
Tes. Ada suara beda nggak? Ada. Gimana, udah siap belum? Kalau belum siap, Ibu bantuin. Udah, Bu. Siap. Izin menjawab pertanyaan yang dari Asia. Dari sekian banyak nabi dan rasul, ada beberapa nabi yang disebut ulul azmi. Siapakah nabi ulul azmi itu dan kenapa mereka disebut ulul azmi? Gimana, Sah? Nabi ulul azmi itu yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Isa alaihissalam, yang keempat Nabi Muhammad SAW, dan yang terakhir Nabi Ibrahim alaihissalam. Ulul azmi itu sendiri artinya memiliki keteguhan atau tekad. Yang Nabi Nuh itu Nabi Nuh memiliki ketabahan yang luar biasa ketika melihat umatnya ingkar terhadap ajaran yang ia sampaikan. Oleh karena itulah Allah menurunkan azab dengan mendatangkan banjir bandang dan melulantakan kaum Nabi Nuh yang ingkar itu. Sedangkan Nabi Nuh dan pengikut setianya diselamatkan Allah dengan berlindung dalam perahu besar atau bahtera yang sudah Nabi Nuh siapkan. Oleh sebab itu, Nabi Nuh disebut sebagai Nabi Ulul Azmi. Ini Ibu tambahkan ya penjelasan soal apa sih kenapa dia disebut ulul azmi. Nah, ini ada di dalam surat Asy-Syura ya, silakan dibaca dalam surat Asy-Syura ayat 13. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tastajil lahum ka'annahum yauma yarawna ma ya'uduna lam yalbasu illa sa'atam min nahar balak fala yahlaku illal qaumul fasikun. Apa sih maksudnya dari ayat ini? Maksudnya adalah ini menceritakan tentang maha sabarnya para nabi ini, keteguhan hati dari para rasul ini ketika menghadapi cobaan ya dari tantangan dari umatnya. Jadi dia disebut sebagai ulul azmi itu karena menghadapi banyak sekali tantangan. Sehingga pada satu masa Allah memberikan azab kepada kaum yang harusnya mereka itu tunduk kepada Allah atas ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi ulul azmi ini, tapi mereka ingkar ya. Misalnya tadi sudah disebutkan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad. Ini adalah golongan nabi-nabi yang sangat sabar. Karena Nabi Nuh itu ketika dia berdakwah hampir 100 tahun. Bayangin, berdakwah 100 tahun tetapi pengikutnya tuh nggak lebih dari 200 orang. Jadi kan sedikit banget. Nah, beliau ini punya keteguhan jiwa yang luar biasa. Nabi Ibrahim, bayangin, dari kecil dia harus menghadapi tuduhan untuk dibunuh oleh Raja Namrud. Lalu dia dibakar hidup-hidup oleh orang kafir Quraisy gitu ya. Dan kemudian pada saat yang sama putranya bernama Ismail yang sudah ditunggu kelahirannya bertahun-tahun sampai Nabi Ibrahim berusia tua itu harus dikorbankan dan diganti dengan domba sehingga turunlah perintah soal kurban.
Begitu juga Nabi Musa harus berhadapan dengan Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi perjuangan Nabi Musa itu luar biasa sampai kemudian mendapatkan mukjizat tongkatnya. Juga Nabi Isa. Nabi Isa yang kelahirannya tidak ada ayah itu sejak dalam kandungan ibunya sudah berhadapan dengan Bani Israel yang mengingkari Nabi Isa dan menuduh ibunya sebagai perempuan yang pezina. Jadi dari kecil itu dari dalam kandungan beliau itu sudah mendapatkan penolakan dan tantangan. Apalagi Nabi Muhammad ya sudah menjadi yatim piatu. Jadi waktu ibunya masih mengandung Nabi Muhammad SAW, ayahnya sudah meninggal. Lalu ketika lahir tidak lama kemudian ibunya, tidak lama kemudian kakeknya. Jadi cobaannya itu luar biasa. Lalu pamannya dan istrinya yang selama ini mendampingi Nabi Muhammad dalam berdakwah sehingga kemudian ada perintah Isra Mi'raj untuk apa? Untuk menghibur Nabi Muhammad SAW. Nah ini teman-teman harus tahu ya kenapa dia disebut kenapa mereka disebut sebagai ulul azmi. Nah teman-teman perlu juga saya sampaikan bahwa mukjizat 25 nabi itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Misalnya Nabi Adam, itu mukjizatnya apa sih? Langsung diciptakan. Jadi Allah langsung menciptakan Nabi Adam dari tanah. Ruhnya langsung ditiupkan. Kemudian pada saat penciptaan Nabi Adam itu langsung Allah perintahkan malaikat, jin itu untuk apa? Untuk bersujud kepada Nabi Adam. Dan Allah memerintahkan Adam itu dengan kecerdasan ilmunya mengajarkan pengetahuan kepada malaikat, jin dan lain sebagainya. Ada juga Nabi Idris. Nabi Idris ini teman-teman harus tahu ya, dia punya gelar Asad al-Usud ya. Dia tuh rajin belajar. Bahkan Nabi Idris ini orang pertama yang punya kemampuan membuat pakaian. Terus pernah melihat alam gaib Nabi Idris ini. Nabi Idris ini pinter ya, yang kemudian sandalnya ditaruh di taruh di surga. Jadi merasakan kematian sebelum waktunya. Jadi Nabi Idris ini meninggal ya, minta berdialog kepada malaikat, lalu mendatangi surga, lalu dengan kecerdasannya, karena ini orang pinter banget Nabi Idris ini, beliau itu sudah bisa membaca, menulis dan menghitung serta tahu tentang ilmu pengetahuan. Jadi kemudian sandalnya itu diletakkan di surga supaya bisa kembali lagi ke surga. Jadi bayangkan orang yang masih hidup lalu bisa merasakan kematian lalu hidup kembali, itu adalah Nabi Idris. Nabi Nuh tadi sudah diceritakan ya, usianya itu hampir 100 tahun dan pengikutnya hanya 200 orang. Ada Nabi Hud. Nabi Hud ini apa ya, punya persoalan dengan dilandanya kekeringan. Lalu ada Nabi Saleh. Nabi Saleh itu dibahas dalam surat Al-A'raf ayat 73. Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Nah teman-teman harus tahu tentang mukjizat masing-masing para nabi ini dan tantangannya ketika mereka berdakwah di hadapan para kaum-kaumnya, terutama kaum kafir yang menolak tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya silakan. Masih ada pertanyaan yang belum dijawab? Masih, Bu. Oke. Pertanyaan. Sebentar, Ibu mau tanya. Ini kok Hesti ada di Zoom nggak? Ada, Bu. HP saya mati. Oke. Terus Jadi, Amanda ada? Amanda ada? Oke. Amanda? Saya, Bu, ada, Bu. Charlie ada? Ada, Bu. Dea? Saya, Bu. Oke. Ahista? Ada, Bu. Oke. Yuk. Dengeran nggak suara saya? Keren, sip, mantap. Oke, lanjut yuk. Pertanyaan selanjutnya itu dari Manda, sebutkan dalil nakli dari ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang beriman kepada Nabi dan Rasul utusan Allah dan bagaimana bunyinya. Di dalam Quran surah Al-Imran ayat 164. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim
yaslu alaihim ayatihi wa yazakkaihim wa yu'allamuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, yang artinya sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul atau Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Gimana, Manda? Ya, makasih Asisa. Ya, sama-sama. Aku mau jawab pertanyaan Nurul. Yang pertanyaannya itu mengapa Allah memberikan mukjizat kepada Nabi dan Rasul. Adapun tujuan dan manfaat diberikannya mukjizat kepada Nabi dan Rasul adalah untuk menguatkan seruan dan pendakwahan mereka sebagai Nabi dan Rasul Allah kepada umat mereka masing-masing, terutama kepada orang yang belum atau tidak percaya terhadap kenabian dan kerasulan mereka. Gitu, Nurul. Iya, makasih Puspa. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ada, Bu, pertanyaannya Ais. Izin menjawab pertanyaannya Ais. Ya, silakan. Pertanyaannya Ais tadi, Nabi itu ada berapa? Dikatakan para Nabi dan Rasul yang tidak disebutkan nama-namanya tidak perlu diketahui, tetapi cukup mengimani, sebab ada hadis yang menyebutkan jumlah Nabi itu ada 124 orang dan 313 Rasul, tetapi yang wajib diketahui itu Nabi dan Rasul ada 25. Oke, makasih Asisa. Sama-sama. Oke, yang lain? Saya pengen nanya, Bu. Buka dong kameranya. Ini ada, Bu. Laptopnya nggak bisa suara. Nggak bisa suara apa nggak bisa kamera? Ini kameranya ada, Bu. Ya, tapi di sini nggak mungkin. Oke, di sini aja deh. Ayo, Kak, silakan. Sebutkan kitab-kitab Allah beserta siapa penerimanya, di mana dan kapan diturunkannya. Maaf, Bu, itu pertanyaan yang kelompok lain. Pertanyaannya, apakah ada sifat wajib dan mustahil bagi Rasul? Jika ada, sebutkan dan jelaskan. Oke, silakan dijawab. Izin menjawab pertanyaan dari Elsa. Adapun sifat-sifat wajib bagi Rasul, yaitu yang pertama sidik, yang artinya benar, lawan dari sifat ini adalah kasib, yang artinya bohong. Yang kedua, amanah, yang artinya dapat dipercaya, lawan dari sifat ini adalah khianat. Yang ketiga, tabligh, yang artinya menyampaikan, lawan dari sifat ini adalah hitman. Yang keempat, fatona, yang artinya cerdas, lawan dari sifat ini adalah balda, yang artinya bodoh. Izin menjawab pertanyaan Halimah. Pertanyaannya itu di mana Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu kitab Taurat. Diterangkan dalam buku Mengenal Tuhan oleh B.I. Arifin, kisah Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu termaktub dalam surat Al-A'raf ayat 143. Kala itu Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke Gunung Sinai atau Tur Sinai untuk menerima wahyu kitab Taurat. Gitu, Halimah.
Makasih, Puspa. Sama-sama. Oke, Ibu mau tambahin dikit ya soal kenapa ulul azmi itu salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu kan adalah orang yang sangat lembut hatinya ya dan sangat penyayang. Ketika beliau berumah tangga dengan ibunda kita yakni Khadijah binti Khuwailid, Khuwailid, rumah tangga itu adalah rumah tangga yang sangat harmonis, nggak pernah bertengkar. Nah, suatu ketika ada seorang ibu yang sedang menggendong anak, menggendong bayi, lalu Nabi meminta anak itu untuk digendong oleh Nabi. Lalu tiba-tiba anak itu ngompol di bajunya Nabi. Nah, si ibu tadi yang punya anak itu langsung memarahi anaknya dan memukul anaknya. Teman-teman tahu nggak apa yang disampaikan Nabi ketika itu? Kata Nabi, wahai ibu, kotoran kencing yang ada di bajuku bisa dicuci, tapi luka yang ada di hati anakmu tidak bisa dihilangkan. Bayangin ya, betapa Nabi mengingatkan bahwa sebagai orang tua itu tidak boleh marah kelewatan lah, kira-kira begitu kepada anak. Karena luka di hati anak tidak bisa disembuhkan. Jadi betapa beliau adalah seorang yang sangat penyayang. Nah, Nabi Muhammad itu juga mengajarkan kita sebagai menjadi seorang pebisnis yang tangguh. Jadi, kalau melihat dari risalah atau tarikh perjalanan Nabi Muhammad SAW, beliau itu sejatinya adalah seorang pebisnis. Jadi kalau teman-teman nih kuliah di ITB Ahmad Dahlan Jakarta, sebenarnya sudah tepat karena mendorong Anda semua untuk menjadi seorang pebisnis. Dan itu sudah sesuai dengan jalurnya apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. 3/4 dari penghasilan Nabi Muhammad itu didapatkan dari bisnis atau dari berjualan. Oke, selanjutnya masih ada pertanyaan nggak? Saya persilakan. Ada lagi yang belum terjawab? Ada lagi nggak yang masih bingung? Soal bisnis tadi ya, yang bisa kita petik dari perjalanan para nabi adalah kalau kita tidak mau menagih hutang. Nah, penting nih. Kalau kita tidak mau menagih hutang orang lain yang berbisnis kepada kita, maka kita jangan memberikan hutang. Karena kalau kita memberikan hutang, kita pasti akan menagih. Jadi caranya gimana? Ya kita jangan memberikan hutang supaya kita tidak menagih. Jadi sejatinya semua dibayar secara kontan. Oke, ada pertanyaan lagi? Selain itu dalam bisnis terutama harus didahulukan sifat dan sikap jujur. Jadi kalau misalnya kita jualan baju secara online, makanan itu harus dijelaskan secara spesifik. Jadi orang yang membeli itu kemudian tidak merasa kecewa. Nah, teman-teman, Nabi Muhammad itu juga adalah seorang peacemaker. Ya, peacemaker itu apa sih? Artinya adalah juru damai. Jadi kalau waktu itu ada ribut tentang meletakkan Hajarul Aswad, nah Nabi Muhammad ini yang kemudian menjadi peacemakernya, menjadi juru damai, menjadi arbiter ya, yang menjadi penengah ketika ada konflik-konflik yang terjadi di kabilah-kabilah ataupun di suku-suku Arab pada masa itu. Oke, yang lain ada lagi? Ibu, kalau misalnya kita tuh pergi ke warung nih, terus temen minta nitip, nanti uangnya diganti kan. Terus pas udah sampai nih, udah ketemu sama temennya, uangnya tuh belum diganti misalnya sampai sekarang. Itu gimana sih Bu cara kita mau ngingetin tapi malu kayak gak enak gitu Bu. Itu gimana Bu? Pertama, lain waktu kalau dititipin harus ada uangnya dulu. Jadi nggak apa-apa nih nitipin, kita keluar tenaga, tapi uangnya dibayar di awal. Supaya Halimah tidak merasa tidak enak ketika menagih. Nggak enak kan kalau nagih, apalagi kalau dia bilang, ih yang kapan sih, kok gue lupa ya, nggak tahu ya. Emang gue pernah ya nitip ya? Emang makanan yang mana? Ih makanannya nggak enak juga, ngapain gue bayar? Nah, repot kan? Udah nitip, pakai duit kita, lalu dia bilang makanannya nggak enak, terus nggak mau gue bayar. Aduh, repot banget tuh. Nah, jadi supaya tidak begitu, jadi kalau mau nitip ya harus bayar di muka gitu. Nah, karena teman-teman, orang yang berhutang itu tergadai.
Itu sebabnya kalau dalam kematian ya, ada yang berita kematian, pasti keluarga korban akan bertanya. Kalau mayit, almarhum atau almarhumah punya hutang, ibu dan bapak yang hadir silakan menghubungi keluarga. Karena kalau hutangnya belum terbayar, itu tergadai sampai akhirat. Jadi supaya merasa tidak enak untuk menagih, ya maka jangan memberi kesempatan orang untuk berhutang. Tapi kalau ada orang yang hutang, sebagai orang yang dihutangi, kita punya kewajiban untuk menagih dan mengingatkan. Orang yang berhutang wajib hukumnya melunasi. Gitu ya. Oke, yang lain? Mau nambahin Bu, yang tadi, yang pertanyaan Halimah. Oke. Kalau misalkan kita udah nagih sama dia, terus dibilang entar. Pas udah dianya lupa, kita ingetin lagi, emang kapan ya utang? Emang kapan ya ini nih? Pas disuruh bayar malah kayak pura-pura lupa gitu, emang udah kebiasaan dianya kayak gitu, itu gimana Bu di akhirat nanti? Kalau pemberi hutang yang gak ikhlas, dia terhalang untuk masuk surga. Misalnya Halimahnya nggak ikhlas nih karena hutangnya belum dibayar. Puspa juga nggak ikhlas karena hutangnya belum dibayar. Karena hutangnya udah terlalu banyak, udah terlalu numpuk, yaitu menghalangi seseorang untuk menikmati nikmatnya akhirat, ya ini berupa surga. Oke, model strategi dakwah Nabi Muhammad ini unik ya teman-teman. Yang pertama, model dakwahnya sembunyi-sembunyi, jadi mulai dari keluarga dekat. Nah ini penting nih kalau misalnya teman-teman mau bikin usaha. Ini juga bisa kita tiru nih cara dakwahnya Nabi dengan kemudian kita bisa terapkan pada saat ini tidak hanya dengan cara dakwah maupun cara usaha misalnya. Jadi mulai dari keluarga, kemudian nanti diperluas mulai dari orang-orang dekat, kemudian nanti diperluas lagi mulai dari satu lingkungan, terus nanti kemudian menjadi luas. Jadi dakwahnya Nabi Muhammad ini juga bisa kita kiaskan atau kita ambil pelajarannya kalau misalnya teman-teman mau membuka usaha, karena 3/4 dari kehidupannya Nabi itu dipakai untuk usaha. Beliau itu adalah pebisnis yang tangguh ya, keren banget gitu loh, dan sukses dalam berbisnis. Nah hartanya itulah yang kemudian dipakai untuk berdakwah, jadi amal jariahnya banyak banget. Oke, ada pertanyaan lagi, saya persilakan. Ayo silakan. Ini sudah masuk azan. Kita jeda sebentar ya, nunggu azan. Habis itu kita presentasi yang makalah kedua. Ya, Bu.
Oke, selanjutnya presentasi kedua saya persilakan. Saya Bu, sama Amanda Gadis. Silakan Nurul. Ya Bu. Kelihatan nggak sih? Ibu izin nutup presentasi dari kelompok 6 dulu ya Bu. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu jadikan co-host siapa? Saya Bu. Oke, silakan Nurul, sudah. Udah. Bu, habis aja ya Bu, tunggu sebentar. Oke. Teman-teman, salah satu contoh lagi dari keteladanan Nabi Muhammad SAW adalah tentang kesabarannya. Jadi suatu ketika Nabi sedang sholat. Nah, ketika sholat ada seorang yang bernama Uqbah bin Abi Mutih. Uqbah bin Abu Mutih ini dipengaruhi oleh Abu Jahal ya. Kita tahu Abu Jahal ini orang yang sangat jahat sekali dan sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Lalu Uqbah ini mencekik Nabi Muhammad. Nah, karena Nabi dalam keadaan sholat khusyuk, jadi Nabi tidak sempat membalas sampai Nabi itu kesulitan bernapas. Di lain waktu, suatu ketika Nabi lagi sholat, Uqbah ini membawa kotoran unta yang sangat banyak. Dan kemudian ketika Nabi sedang sujud, kotoran unta itu diletakkan di punggung Nabi sehingga menutupi kepala. Nah, sehingga Nabi itu tidak bisa bangkit dari sujudnya. Mendengar kejadian itu, Fatimah ya, putrinya Nabi Muhammad SAW segera datang ke masjid dan menangis. Ya Allah, ya ayahanda, betapa berat cobaan ya yang engkau terima. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, jangan menangis putriku, begitu, karena Allah Maha mencintai dan menyayangi kita. Lalu Nabi berdoa supaya orang-orang yang memberikan
menyakiti Nabi seperti Uqbah ini diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesadaran. Lalu datanglah perang Badar. Setelah kejadian itu datanglah perang Badar dan Uqbah akhirnya meninggal dalam perang Badar, sehingga kemudian dia tidak menyakiti Nabi Muhammad SAW lagi. Nah, Nabi Muhammad ini orang yang sangat baik dan mulia ya, sehingga setiap doanya itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah teman-teman, kalau kita berdoa dengan ikhlas, berdoa dengan tulus, insya Allah Allah itu akan mengabulkan setiap pinta dan doa kita. Yang penting doanya itu dengan sungguh-sungguh dan diniatkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya nih kayak antara waktu sholat dan waktu azan dan iqomah itu adalah waktu yang sangat baik untuk berdoa. Banyak-banyaklah berdoa, misalnya ya Allah mudah-mudahan saya langsung S2 di luar negeri begitu. Jadi itu didoakan di dalam hati. Mudah-mudahan saya mendapatkan jodoh yang baik, laki-laki yang bisa bersama-sama membimbing ke jalan yang lurus, dia bisa membimbing saya juga bisa membimbing dia, saling memberi saling menerima gitu. Jadi doanya itu yang baik. Sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita tentang kesabaran, kejujuran, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat dekat ya, sangat dekat kepada Allah dan taat beribadah. Sampai kakinya itu luka karena kebanyakan sholat tahajud, sholat di malam hari. Begitu. Jadi rugi sekali bagi kita yang hampir tidak pernah sholat tahajud misalnya begitu, atau sholat duha. Jadi memang pelajaran akidah akhlak ini bukan hanya untuk mengenal tentang sifat, faidah, dan pengalaman para nabi, tetapi juga bagaimana kita bisa mempraktekkan itu. Baik, selanjutnya saya persilakan Nurul Aini untuk presentasi bersama teman-teman. Ya, baik Bu. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, kelihatan kitab suci. Hah? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmeda Gadis Pratiwi dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat kepada Ibu Yulianti dan teman-teman saya yang saya banggakan. Di sini kita akan mempresentasikan yang bertema Kitab Suci yang akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Nurul Aini. Mengenal dan mengimani Kitab Suci. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian kitab-kitab Allah secara bahasa, kitab artinya tulisan, buku, ketetapan. Sedangkan menurut syariat agama Islam, yang dimaksud kitab adalah kumpulan wahyu yang dibukukan, yang diberikan atau diturunkan kepada para nabi. Di dalamnya terkandung ajaran atau syariat yang harus dijalankan oleh manusia dan wajib disebarluaskan. Pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul untuk disampaikan kepada umat manusia. Dalil nakli dan akli yang terkait dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Dalil nakli artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitabnya, Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya sesat sejauh-jauhnya. Dalil itu artinya ditemukannya mayat Fir'aun di Laut Merah sekitar tahun 70-an, membuktikan adanya Nabi Musa alaihissalam, dan ini terdapat di dalam Al-Quran. 2. Proses terjadinya hujan menurut ilmu fisika, dan proses terjadinya manusia dalam rahim menurut ilmu kedokteran. Semuanya sama dengan yang ditulis di dalam Al-Quran. Garis besar isi kitab-kitab Allah. Secara garis besar, isi kitab-kitab Allah meliputi beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, ajaran tentang tauhid, yaitu
keesaan Allah. Yang kedua, mengajarkan akidah keimanan yang benar. Yang ketiga, hukum dan peraturan Allah. Yang keempat, berisi janji tentang pahala dan yang kelima, berisi perintah dan larangan. Yang terakhir, berisi kisah tentang umat manusia terdahulu agar menjadi pelajaran. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran, caranya adalah meyakini bahwa kitab-kitab itu benar-benar wahyu Allah, bukan karangan dari para rasulnya. Dua, meyakini kebenaran Islam. Nah, nanti kalau Mas ada Al-Quran, caranya pertama yaitu meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, meyakini isi Al-Quran dijamin kebenarannya tanpa ada keraguan sedikit pun. Yang ketiga, mempelajari, memahami, dan menghayati isi Al-Quran. Yang keempat, mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jangan di sana. Kandungan pokok kitab Al-Quran. Di dalam surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran terkandung kandungan yang terdapat kita bagi menjadi beberapa hal pokok atau hal utama beserta pengertian atau inti dari masing-masing kandungan intisarinya, yaitu sebagaimana berikut ini. Yang pertama, akidah. Akidah Islam adalah meyakini yang berdasarkan ajaran Islam dari Al-Quran dan hadis. Seseorang yang menyatakan bahwa dirinya itu berakidah tidak cukup dengan hanya mempercayai dan meyakini keyakinan dalam hati, tetapi harus menyatakan dalam lisan, serta harus mewujudkan dalam bentuk amal perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ibadah. Ibadah adalah menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taat dan patuh kepadanya. Ibadah merupakan bentuk kepatuhan yang ditimbulkan oleh perasaan yakin terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Yang ketiga, muamalah. Sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, manusia juga memerlukan interaksi dengan manusia lainnya untuk bisa memenuhi kehidupannya. Maka di dalam Al-Qur'an pun terdapat cara bagaimana mengatur untuk memenuhi kebutuhan lain manusia dengan hubungannya dalam kehidupan. Yang keempat, akhlak. Rasulullah SAW adalah suri tauladan bagi umat Islam dalam bertingkah laku. Al-Qur'an merupakan sumber ajaran tentang akhlak. Yang kelima, hukum. Al-Quran juga berisi kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar yang menyeluruh bagi manusia, agar memberi pedoman kepada manusia supaya kehidupannya menjadi adil, aman, dan teratur. Sejarah. Kitab suci Al-Quran berisi mengenai kisah-kisah yang terjadi di masa lalu. Kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran itu dimaksudkan untuk diambil hikmah atau pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Amanda. Yaudah nih, lu baca di sini aja. Selanjutnya, hubungan hadis dengan Al-Quran. Hubungan hadis dengan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, sumber hukum, dan ajaran dalam Islam. Antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Hadis adalah sumber hukum isiran Al-Quran dalam praktek atau penerapan ajaran Islam secara faktual dan ideal. Hal ini dapat dilihat pada pribadi Rasulullah SAW yang merupakan perwujudan dari Al-Quran dan ditafsirkan untuk manusia, serta ajaran Islam yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadis ialah sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun penetapan, pengakuan, sedangkan Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Tujuan Allah menurunkan kitab kepada Rasul utusan Allah yang kemudian
disampaikan kepada umatnya antara lain yang pertama sebagai petunjuk bagi Rasul dalam memutuskan perkara atau permasalahan umatnya. Surah Al-Maidah ayat 48. Sumber ilmu pengetahuan, petunjuk bagi semua orang sebagai bahan pengalaman buat manusia dari kisah umat sebelumnya. Tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan menurunkan kitab suci. Ada beberapa tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya, di antaranya yang pertama memberi petunjuk untuk mengetahui Sang Pencipta. Pada dasarnya manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah dan berada di jalan manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah dan berada di jalan yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada faktor yang membuat manusia terjerumus ke jalan yang sesat. Oleh karena itu, untuk menuntun mereka ke jalan yang benar dan memberitahukan mereka dan memberitahukan kepada mereka yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul untuk Allah Subhanahu wa taala berfirman. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha waj'alni yang artinya dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah, jauhilah tagut. Yang kedua, memberitahu umatnya tentang hal gaib. Sebagai hambanya yang lemah, kita tidak bisa mengetahui hal-hal gaib yang meliputi keadaan akhirat, kelak, alam kubur, hari hisab, hari pembangkitan, surga, neraka, malaikat, dan sebagainya, kecuali dari penjelasan dari para rasul. Dari penjelasan mereka tentang hal ini, kita bisa meyakini dan tidak ragu terhadap hal gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyazarul mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabisa minat thayyib. Wa ma kana Allahu li'akum alal ghaibi walakinnallaha yajtabi min rusulihi may yasha. Fa'aminu billahi wa rasulih. Yang artinya, Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki di antara rasul-rasulnya. Karena itu, berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Yang ketiga, kebutuhan manusia terhadap suri tauladan yang baik. Untuk membentuk seorang agar mempunyai akhlak yang baik, maka tidaklah cukup ia diajarkan akhlak melalui lisan saja, akan tetapi harus ada suri tauladan yang baik di sisinya, sehingga pembentukan akhlak yang baik akan lebih cepat dan meresap pada diri orang tersebut, dikarenakan ia mencontohi suri tauladannya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya untuk menjadi suri tauladan yang baik bagi umat. Contohnya ialah ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi suri tauladan bagi umatnya, baik dari
ketika ia diutus sampai zaman sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum min rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Keempat, mengajak manusia menuju kebenaran yang sesungguhnya. Sebagaimana kita ketahui, ilmu dan pengetahuan manusia terbatas. Manusia tidak mampu mengetahui seluruh kejadian yang telah terjadi, sehingga manusia membutuhkan ajaran yang pasti menuju kebenaran. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya dengan membawa ajaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang sesuai untuk segala tempat dan waktu, sehingga manusia bisa terbimbing menuju kebenaran yang sesungguhnya. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Mau tanya? Laila dulu deh. Teman-teman, apakah ada yang mau nanya? Krisna mau tanya deh. Mau tanya. Iya, apa Lisna? Bagaimana sejarahnya sehingga laut tersebut dikatakan Laut Merah? Makasih. Ya, sama-sama. Laila juga mau nanya. Nurul mau nanya. Iya, Pak Halimah. Mengapa Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur? Ya, oke. Makasih Halimah. Ditampung dulu ya. Nurul mau tanya. Ais mau nanya dong, Nurul. Nanda. Iya, Pak Ais. Ini kan tadi sempat singgung hadis. Kan banyak tuh hadis-hadis yang palsu. Nah, kira-kira hadis apa aja yang dapat kita percayai dalam dapat kita jadikan panduan dalam menjalankan hidup. Nah, makasih. Iya, sama-sama. Makasih Ais. Laila mau nanya dong. Aku makin ini. Ya. Segitu dulu ya, nanti kalau mau nambah lagi ditampung dulu. Pertanyaan Halimah, saat menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW,
Allah Subhanahu wa taala menurunkannya secara berangsur-angsur. Mengapa dan kenapa Al-Qur'an itu diturunkan secara berangsur-angsur? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menguatkan hati Nabi Muhammad SAW dan agar beliau dapat membaca dan memahaminya tentu secara tartil serta benar. Kayak gitu Halimah, gimana? Oh, makasih Manda. Ya sama-sama Halimah. Salah satu manfaat atau mukjizat Al-Quran diturunkan berangsur-angsur itu adalah untuk memudahkan pemahaman ataupun pengetahuan dari umat Islam. Karena biasanya Al-Quran itu diturunkan berkaitan dengan sebuah jawaban atas persoalan yang ada. Jadi memang ada jeda atau ada proses untuk menyerap pengetahuan informasi yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ibaratnya sama seperti teman-teman belajar. Kalau belajarnya dicicil, itu akan memorize, ingatnya itu akan lebih lama dibandingkan sistem kebut semalam. Ya, dan selain itu, Al-Quran itu adalah sebuah jawaban. Jadi kalau ada persoalan, Al-Quran akan menjawab. Begitu. Dan pada saat yang sama, Al-Quran juga menceritakan sejarah kejadian di masa yang lalu. Misalnya saja tentang dialog Luqman dengan anaknya. Ya, bahwa Luqman itu menceritakan kepada anaknya, kalau saya meninggal, yang saya khawatirkan adalah bukan soal kelaparan kamu dan kehilangan makanan untuk anak-anakku, tetapi yang saya paling khawatirkan adalah kehilangan iman dan takwa. Itu sebabnya Luqman memberikan penegasan kepada anak-anaknya sejarah kehidupan keluarga Luqman, bahwa beriman, bertakwa kepada Allah, meningkatkan akidah itu sebagai sesuatu yang penting. Jadi bukan meninggalkan harta kepada keluarga saja begitu yang kemudian itu menjadi ketakutan banyak orang, tetapi yang lebih ditakutkan adalah kehilangan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah lain adalah misalnya tentang Nabi Musa ya. Ketika Nabi Musa kecil begitu kan, kemudian datang perintah kepada ibunya Nabi Musa untuk menghanyutkan bayi Musa kecil di dalam sebuah kenduri ya, yang dari bambu, dari kayu, supaya bisa diselamatkan istrinya Fir'aun. Karena pada saat itu Fir'aun itu dipengaruhi oleh para ahli nujum tentang mimpinya yang janggutnya ditarik anak kecil, katanya dia akan mendapatkan tantangan dari anak laki-laki. Jadi semua anak laki-laki pada masa itu dibunuh habis begitu. Nah, Al-Quran menceritakan dan menjelaskan kisah itu. Itu sebabnya sulit terbantahkan ketika ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah tipu muslihatnya Nabi Muhammad. Itu tidak bisa dibuktikan, karena dari segi bahasa Al-Quran itu sangat indah, kemudian kata-katanya penuh dengan makna, dan itu semua berisi tentang sejarah kejadian di masa lalu atau kejadian di masa yang akan datang. Misalnya begini, dalam surat Yasin itu disebutkan tentang bagaimana perjalanan siang dan malam, bagaimana terjadinya siang dan malam. Mungkin pada saat itu kita belum belajar tentang astronomi, orang belum tahu tentang pengetahuan perbintangan yang sangat sekarang sudah maju ya, tentang Merkurius, Venus, Bumi ya, Pluto, Mars dan lain sebagainya. Nah, Al-Quran itu sudah menyinggung soal itu, termasuk juga tentang aliran air, dia mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kenapa dia turun berangsur-angsur? Karena untuk memberikan jawaban terhadap persoalan, menceritakan di masa yang telah lampau, dan juga sebagai wujud ya, orang-orang yang selama ini menantang tentang kebenaran Al-Quran itu menjadi jawaban. Begitu ya teman-teman, apakah jelas? Jelas Ibu, terima kasih. Ini oke. Ini Sherly, Ulfi, sama Amelia nggak ada di Zoom ya? Ada, Bu. Kameranya dibuka dong. Amanda, Ulfi, Amelia, kameranya dibuka.
Oke, silakan dijawab pertanyaan yang lain. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Ahiska. Sebutkan hadis-hadis terpercaya yang bisa jadi panduan kedua kita dalam menjalankan hidup. Contoh salah satu hadisnya yaitu dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang artinya begini: bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Dari pemaknaan hadis tersebut adalah bahwa kita bekerja untuk mendapatkan hal-hal dunia secukupnya dan seperlunya saja. Karena kita dianjurkan untuk berpikir bahwa kita akan hidup selamanya sehingga hari esok masih ada dan masih banyak waktu untuk memerlukannya. Setiap diri wajib untuk selalu berupaya akan hidup dan jangan pernah menyerah atas hidup yang sedang dijalaninya. Gimana, Ais? Iya, makasih ya Nurul. Sama-sama, Ais. Oke, yang lain sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan dari pertanyaan tadi? Ya tadi siapa yang nanya ya? Lisna ya? Boleh diulang nggak? Tadi tanya bagaimana sejarahnya sehingga laut tersebut bisa dikatakan Laut Merah. Yang lain boleh ada yang kalau ada yang mau nanya? Laila mau nanya dong. Ya silakan Laila. Sebutkan apa saja kitab-kitab Allah beserta siapa penerimanya, di mana dan kapan diturunkan. Terima kasih Laila. Mau nanya dong. Apa perbedaan antara dalil nakli dan dalil akli? Terima kasih ya Sia. Sia mau explain. Manda mau nanya dong. Ya silahkan. Manda mau nanya ya. Bagaimana caranya membuang buku atau stiker lama yang sudah hancur atau rusak, namun ada huruf-huruf Al-Quran? Jawab pertanyaan Laila dulu ya. Enggak nih.
Pertanyaannya Laila, sebutkan kitab-kitab Allah beserta siapa penerimanya, di mana dan kapan diturunkannya. Yang pertama itu ada kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, tempatnya di Gunung Tursina atau Gunung Sinai. Kitab ini diturunkan untuk pedoman bagi bangsa Bani Israel pada abad ke-12. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad 10 di tanah Kanaan. Pada saat itu Nabi Daud alaihissalam tengah bertahta sebagai raja Bani Israel. Yang ketiga, kitab Injil, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, diturunkan pada permulaan abad ke-1 Masehi di Yerusalem. Yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran pertama kali diturunkan di Gua Hira pada 17 Ramadan 610 Masehi. Gimana Laila? Ya, cukup. Terima kasih, Mas. Oke. Cukup, Manda. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Lisna. Sejarah Laut Merah, kenapa bisa dinamakan Laut Merah? Laut Merah sebenarnya sama dengan laut-laut lainnya, warnanya tampak biru dan sebagian lainnya tidak berwarna alias bening. Uniknya di Laut Merah ini terdapat banyak alang-alang dan ganggang. Pada musim panas, air di Laut Merah terlihat kemerahan akibat warna dari alang-alang, ganggang, dan ekosistem yang berwarna. Selain itu, sebutan Laut Merah atau Red Sea tidak lepas dari adanya alang-alang di Laut Merah. Alang-alang dalam bahasa Inggris disebut red. Akan tetapi ada kesalahan untuk menyebut red ini menjadi red. Ini salah satu kenapa disebut Laut Merah. Gimana, Lisna? Oh iya, makasih ya. Ya, sama-sama. Pengen jawab pertanyaannya Maulida. Bagaimana caranya membuang buku atau stiker lama yang sudah hancur namun ada Al-Qurannya? Agar kertas itu tidak disalahgunakan orang, sebaiknya kertas atau stiker bertuliskan ayat Al-Quran yang sudah tidak terpakai dihancurkan atau dibakar. Gitu. Gimana Maulida? Oke, Manda, makasih. Ya, sama-sama. Terus pengen jawab pertanyaan. Tadi sebenarnya gimana caranya Al-Quran tadi? Ibu sempat ke ini? Tadi? Yang saya cari sih, Bu, biar tidak disalahkan orang, sebaiknya kertas atau stiker bertuliskan ayat Al-Quran yang sudah tidak terpakai dihancurkan atau dibakar. Benar apa enggak, Bu? Ya, dihancurkannya dengan cara dibakar ya. Bukan dihancurkan atau dibakar, tapi dihancurkannya dengan cara dibakar. Ya, supaya nggak salah paham. Jadi cara menghancurkannya dengan cara dibakar. Nah, kemudian tadi yang Laut Merah itu teman-teman kadar garam di Laut Merah itu 40%. Jadi dia cukup tinggi dibandingkan air laut pada umumnya. Kalau 40% itu berarti orang bisa ngambang kali ya di laut. Ya nggak sih? Harus coba tuh. Kita kayaknya harus ke Laut Merah untuk mencoba. Apakah bisa mengambang atau tidak. Kalau berenang gitu. Oke. Lainnya silakan. Masih ada pertanyaan? Masih ada, Bu. Nih tinggal satu. Saya akan menjawab pertanyaannya Asia. Apa perbedaan antara dalil nakli dan dalil akli? Kalau dalil nakli adalah dalil yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Sedangkan dalil akli adalah dalil yang bersumber dari pemikiran dan akal manusia mengenai penerapan hukum.
Terus juga dalil nakli sudah pasti benar hukumnya. Sementara dalil akli merupakan dalil yang diperoleh dari bukti ilmu pengetahuan dan argumentasi ulama. Orang-orang yang memiliki kemampuan pengetahuan tentang hal tersebut. Argumen yang dihasilkan oleh para pemikir Islam atau yang disebut sebagai ijtihad ulama. Gimana Asia? Iya, cukup Nurul, makasih. Iya, sama-sama. Mungkin terima kasih buat teman-teman yang udah ingin bertanya. Terima kasih juga bagi yang sudah mendengarkan. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman sudah memberikan presentasi dengan baik 2 kelompok. Ada yang masih bingung atau yang perlu ditanyakan lagi, ada nggak? Nggak ada? Jelas? Baik, kalau sudah jelas, marilah kita tutup perkuliahan ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Mengucapkan lafaz hamdalah. Oke, billahi fil sabil haq, fastabiqul khairat, nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Hati-hati di jalan.